Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk kembali beraktivitas untuk melanjutkan pembelajaran hari ini pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pekan lalu kalian telah mempelajari tentang pengertian dan prinsip dasar daripada perakitan. Hari ini kalian akan mempelajari tentang metode perakitan. Nah, untuk bagian metode perakitan ini ada 3 materi yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis perakitan produk, dan yang kedua tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan perakitan. Yang ketiga adalah prosedur perakitan. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama. Nah, sebelumnya ada pengantar tentang materi perakitan, yakni dalam proses produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Nah, ini merupakan proses dari perakitan secara manual, dan untuk mendapatkan hasil lebih maksimal tentunya harus menggunakan bantuan mesin dalam melakukan perakitan. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yakni tentang jenis-jenis perakitan. Nah, untuk jenis-jenis perakitan itu ada dua bagian besar ya. Yang pertama ditinjau dari proses penyambungan komponen. Ini ada metode cascade. Yang pertama yaitu metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku kelin. Ya, jadi metode cascade itu berhubungan dengan komponen yang saling menyatu, ya, tentunya menggunakan alat yang dinamakan dengan paku atau rivet. Oke, selanjutnya metode keseimbangan. Nah, metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Ya, jadi yang mendasari dalam metode ini adalah ya digunakannya las. Ya, jadi metode ini menggunakan las ya dalam merakit sebuah produksi massal. Metode yang ketiga yakni metode bongkar pasang atau disebut dengan knockdown. Jadi metode bongkar pasang ini ya, atau istilah populernya adalah knockdown, merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Proses perakitan dengan metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan baut dan mor ataupun screw ya. Jadi dia identik dengan baut dan mor ya untuk menyambungkan setiap komponen. Nah, ada beberapa ya tujuan dari metode bongkar pasang ini. Yang pertama, memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Yang kedua, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. Yang ketiga, memudahkan dalam operasional pekerjaan. Dan masih ada satu, yakni memudahkan konstruksi menjadi lebih sederhana. Nah, itulah metode bongkar pasang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis yang kedua, yaitu metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Nah, untuk metode ini, jenis ini ada 3 jenis metode perakitan. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Nah, pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan sebagainya. Nah, jadi maksudnya dapat ditukar-tukar di sini adalah bahwa setiap komponen itu bisa ditukar dari yang satu ke yang lainnya karena masing-masing mempunyai ukuran atau komponen yang sama. Oke, selanjutnya yang kedua yakni perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Ya, jadi setiap komponen dari perakitan dengan menggunakan metode ini tentunya setiap komponennya harus dipilih. Ya, harus dipilih karena masing-masing mempunyai batasan-batasan yang tidak sama dengan yang lainnya. Yang ketiga, perakitan secara individual atau ya, di mana dalam pekerjaan yang tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangan lainnya. Ya, artinya apa dalam metode ini? Yaitu harus diurutkan berdasarkan masing-masing komponen, jadi tidak boleh ataukah berpindah ya seperti tadi metode yang tukar menukar. Ini sudah
dipisahkan ya, bahwa ini adalah bagian pertama sampai ini bagian akhir. Nah, itulah perakitan dari secara individual. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh ya daripada perakitan bondes atau besi untuk diletakkan di bawah dinding ya, atau lantai sebuah ruangan ya. Jadi dipasang sebaik mungkin sesuai dengan metode yang telah dirancang untuk membuat produk yang tahan dan kuat. Nah, kita masuk ke faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Nah, faktor yang paling berpengaruh itu ada 9 jenis bahan yang akan dirakit, kekuatan yang dibutuhkan, pemilihan metode penyambungan, pemilihan metode penguatan, penggunaan alat bantu perakitan, toleransi, bentuk atau tampilan produk, ergonomis, finishing. Nah, inilah 9 faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses perakitan produk. Selanjutnya kita masuk ke bagian prosedur. Nah, prosedur perakitan ke dalam beberapa kegiatannya itu ya, jadi dalam merakit sebuah produk Simaxal itu ada 3 prosedur yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah persiapan. Nah, untuk persiapan ini tentunya bahan-bahan yang akan digunakan untuk merakit atau komponen-komponen yang digunakan dalam merakit itu harus ada semua ya, sudah siap untuk mulai dirakit. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini adalah proses ataukah sudah masuk ke langkah-langkah dalam melakukan proses perakitan ya, hingga hingga setiap bagian atau komponen itu sudah tersambung. Nah, yang penyelesaian itu adalah tahap akhir atau finishing yang akan dicapai dalam prosedur perakitan. Ya, artinya ada tambahan bagaimana untuk mempercantik atau menjadikan produk yang kita sudah rakit itu terlihat mewah atau wow ya. Jadi digunakan biasa dicat ataukah digunakan bahan untuk menguatkan setiap bagian luar daripada produksi masal tersebut. Nah, inilah 3 prosedur perakitan ke dalam ya beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa paham. Jika ada pertanyaan, silakan berikan di kolom komentar YouTube. Ya, sekian penyampaian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.